Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Saputra MPD, calon guru penggerak dari Kota Pekanbaru Riau, bertugas di SD Negeri 36 Kota Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba merefleksikan hasil dari aksi nyata modul 1.2 pendidikan guru penggerak. Dalam masa pandemi COVID-19, bekerja sama dengan orang tua siswa sangatlah penting untuk mewujudkan belajar merdeka yang berpihak kepada anak. Orang tua bisa dijadikan sebagai sumber belajar siswa di rumah yang dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran daring membutuhkan peran aktif orang tua siswa untuk membimbing anaknya belajar. Akan tetapi, hal ini sulit dilakukan jika kedua orang tua siswa bekerja, sehingga tidak bisa membantu atau membimbing anaknya dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk itu, sekolah juga perlu membangun program yang kolaboratif atau kemitraan bersama orang tua siswa agar pembelajaran dapat diterima. Kerjasama atau kolaboratif dalam dunia pendidikan adalah hubungan antara sekolah dan keluarga atau guru dengan orang tua dalam proses pembelajaran. Kedua belah pihak saling mengenal, memahami, menghormati, dan mendukung satu sama lain agar mencapai keberhasilan dalam pendidikan terhadap proses belajar anak di rumah. Sedangkan pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru. Tidak seperti biasanya yang dilakukan. Pembelajaran inovatif bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dari perbedaan yang dimiliki siswa. Guru harus inovatif dalam merancang pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dalam hal ini, orang tua dapat berperan mengawasi serta membimbing siswa itu. Adapun aksi nyata yang saya lakukan adalah: pertama, sebelum aksi nyata dilakukan, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta tanggapan atau masukan atas aksi yang saya lakukan. Ini bertujuan untuk mendapat dukungan dari kepala sekolah agar kegiatan aksi ini berjalan dengan baik. Kedua, saya berdiskusi dengan orang tua siswa terkait kesiapan siswa dalam pembelajaran agar saya mengetahui kendala yang dihadapi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Bagi siswa yang terkendala dalam pembelajaran daring, saya bersama orang tuanya akan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, saya merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang inovatif dan bermakna bagi siswa. Ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menghasilkan sebuah karya proyek bagi siswa. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun agar pembelajaran yang saya lakukan lebih terarah dan terukur. Yang kelima, dalam proses pembelajaran, saya aktif berkomunikasi dengan siswa terkait materi dan tugas proyek yang dianggap sulit dan membebani bagi siswa. Sebenarnya perkembangbiakan itu tujuannya apa? Untuk memiliki keturunan, Pak. Iya, bagus sekali. Bagaimana cara tumbuhan tersebut untuk berkembang biak? Ya, melalui berapa cara kira-kira? Bapak, Aska, Pak. Iya, silakan Aska. Generatif dan vegetatif. Iya, bagus sekali. Hebat ya. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif buatan apa contohnya?
Cangkok, Pak. Iya, cangkok. Stek. Ya. Stek, Pak. Stek. Stek, batang, cangkok. Lagi. Stek. Stek. Tempel. Menempel. Pak. Apalagi? Populasi, Pak. Okulasi. Yang keenam, saya memantau tugas proyek yang dikerjakan siswa dan selalu bertanya apa yang menjadi kendala siswa saya dalam melaksanakan tugas tersebut. Kira-kira apakah kamu terbebani dengan tugas proyek yang Bapak berikan itu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jadi jika kamu terkendala terhadap tugas-tugas yang Bapak berikan terkait tugas proyek anak-anak Bapak, kamu boleh bertanya langsung kepada Bapak. Silakan kamu telepon Bapak, silakan kamu WA Bapak, Bapak siap membantu kamu. Apapun tugas yang merasa terbebani ketika kamu melakukan. Gitu. Apa kendala yang kamu hadapi saat melakukan tugas proyek itu? Akarnya yang tidak tumbuh, Pak. Dan tumbuhannya yang mati. Ya, akarnya tidak tumbuh atau gagal, ya gagal. Nah, jika kamu terkendala, kamu bisa mengulang kembali. Pasti ada proses yang salah yang dilakukan oleh Askar juga. Yang ketujuh, saya bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran di rumah. Apa kendala Rizka dalam menyelesaikan rangkaian seri itu? Sampai hari ini Rizka belum menyelesaikan rangkaian seri. Rangkaian serinya itu belum belum berhasil kamu buat. Ya. Apa masalahnya kok lampu? Yang kedelapan, apakah masalahnya? Saya selalu bertanya kepada orang tua terkait kendala yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas proyek tersebut. Ya, nah, jadi sekarang ini kesiapan belajar anak ini gimana, Bu? Kalau di rumah kesehariannya cara belajarnya bagaimana? Apa ada terkendala dalam pembelajaran, dalam kesiapan pembelajaran? Contohnya mungkin HP, susah HP-nya, atau mungkin laptop kalau untuk belajar daring, atau gimana? Apa kendalanya, Bu? Yang kesembilan, siswa menghasilkan sebuah karya berupa tugas proyek sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran sebagai inovasi dalam pembelajaran. Ini adalah pohon belimbing di depan rumah saya. Saya akan mencoba mencangkoknya. Pertama, kita pilih batang yang lurus. Sepertinya ini batang yang cocok untuk dicangkok. Kita memilih batang yang lurus, lalu buat melingkar dengan jarak kurang lebih 3-4 cm. Kemudian kita kupas kulit batang belimbingnya. Setelah melupas kulitnya, kita kikis batangnya untuk menghilangkan kambiumnya. Setelah kita diamkan, kita siapkan tanah yang telah diberi pupuk kandang. Lalu sirami dengan air. Siapkan plastik setengah kilo. Lalu kita potong ujungnya. Kita siapkan plastik dan kita masukkan ke batang yang ingin kita cangkok. Lalu kita ikat bagian bawahnya, ambil tanahnya. Lalu kita masukkan ke dalam plastik. Lalu kita kepal-kepalkan biar padat. Lalu kita ikat lagi bagian atasnya. Hasil yang dicapai dalam aksi nyata ini adalah aksi nyata kegiatan pembelajaran kolaboratif dan inovatif adalah dapat membantu siswa yang kesulitan dalam proses pembelajaran daring. Guru dan orang tua siswa bersama-sama mencari solusi terkait masalah yang dihadapi oleh siswa, sehingga siswa tersebut berinovasi dalam menyelesaikan tugas proyek yang sudah saya berikan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah dalam kegiatan aksi nyata banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan, seperti menjalin kerjasama dengan orang tua dalam membantu siswa,
Kegiatan seperti ini jarang sekali saya lakukan sebelum kegiatan aksi nyata ini. Siswa sangat terbantu dalam pembelajaran daring di rumah. Pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi masalah bagi saya dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara daring. Adapun rencana perbaikan untuk masa yang akan datang adalah saya selalu berusaha melakukan hal-hal terbaik dalam memberikan pembelajaran bagi siswa. Kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya akan saya jadikan sebagai refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ini bertujuan agar saya dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna bagi siswa, terutama di SD Negeri 36 Kota Bekasi. Demikian aksi nyata modul 1.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.